Sekarang ini pada malam hari ini kita akan mencoba ya, membahas tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga beliau. Jadi persoalan nasab ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa kita perlu membahas tentang nasab? Ya, karena dia adalah sesuatu yang diperhatikan dalam agama kita. Jadi di antara salah satu maksud atau maqasid syariah, di antara maksud syariah, tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas kepada kita itu salah satunya adalah untuk menjaga nasab, kejelasan nasab. Jadi dibuat aturan sedemikian rupa tentang bagaimana hubungan pernikahan dan seterusnya, itu adalah untuk memperjelas tentang nasab seseorang. Bayangkan dulu itu bagaimana dengan perjahilan pernikahan yang kita sebutkan pekan lalu, bagaimana sistem pernikahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Seorang wanita dia bisa berhubungan dengan banyak pria sehingga tidak jelas nasabnya. Bapaknya itu adalah dari hasil undian, bahkan sekedar ditunjuk saja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan nasab. Kemudian Islam datang mengatur tentang bagaimana perkawinan yang ya meskipun misalnya apakah dengan konsep monogami atau poligami, tetap nasab itu jelas. Anak ini siapa orang tuanya, siapa bapaknya, siapa ibu. Dan ini diancam di dalam agama kita bagi orang-orang yang mengaburkan nasab. Dalam berbagai macam teks hadis itu disebutkan bagaimana ya larangan ya orang mengaku, misalnya mengaku saya anaknya ini, dia memalsukan itu, maka itu Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan berbagai macam ancaman. Bahkan Rasulullah SAW mengancam dengan sifat kekufuran. Rasulullah SAW mengancam dengan ya neraka, mengancam dengan haramnya surga dan seterusnya. Betapa pentingnya tentang persoalan nasab. Dan kita juga ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, setidaknya kita punya ya silsilah, ya, agar kita mengetahui siapa orang tua kita. Tujuannya apa? Agar ketika ada hal-hal untuk berbangga-bangga dengan nasab. Selain memang memperjelas status kita, itu juga untuk mengambil pelajaran tentang bagaimana kebaikan ya nenek moyang kita. Sehingga apa yang cara kita hidup, cara kita berinteraksi, ya kita selalu berusaha untuk menjaga istilahnya nama baik keturunan, istilahnya seperti itu. Pada intinya bahwa persoalan nasab ini penting. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau di sini, nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga. Ada tiga jenis nasab beliau. Yang pertama, bagian yang disepakati oleh para sejarawan, ya, para ulama tentang nasab beliau. Yang mana itu? Kata beliau di sini, yakni nasab beliau sampai pada kakeknya yang bernama Adnan. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai kepada bin Adnan. Itu kata beliau adalah nasab Rasulullah SAW yang disepakati. Yang kedua, nasab beliau yang masih diperselisihkan. Ya, nasab beliau yang masih diperselisihkan. Yang mana itu? Mulai dari Adnan sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Kita sudah menyebutkan kemarin bahwa kalau dalam pemetaan orang-orang Arab itu ya, nenek moyang Arab musta'ribah atau orang-orang yang diarabkan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Itu kakek moyang dengan lalu jarum keturunan Ismail. Jadi nasab beliau yang diperselisihkan ya ulama adalah nasab beliau dari kakeknya yang bernama Adnan sampai ketersambungannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak diragukan dalamnya hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi kalau ada yang menyebutkan tentang nasab beliau tentang ini, maka beliau tidak diragukan lagi bahwa itu salah. Yang mana itu? Nasab ketersambungan beliau mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya kira tidak perlu kita bahas, ya, karena memang beliau menyebutkan ini bukan sesuatu yang yang memang di dalamnya itu banyak hal-hal yang keliru. Ya. Dalam penyebutan Rasulullah SAW ketersambungan nasab beliau sampai kepada
Nabi Adam alaihi salam. Nah, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita ingin menyebutkan ya yang paling dekat ya. Beliau dikenal sebagai salah satu dari keturunan Bani Hashim. Kakek beliau yang bernama Hashim. Jadi Bani Hashim itu adalah marga, ya, kalau itu sekarang marga yang dinasabkan, disandarkan kepada kakek beliau bernama Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf. Ya, beliau dipilih dari keluarga Hashim. Disebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan pekan lalu, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih di antara keturunan Nabi Ibrahim itu Ismail. Seterusnya sambil mengatakan wastafani min Quraisy. Lalu kemudian Allah memilihku dari Quraisy Bani Hashim, dari keturunan anak-anak Hashim bin Abdul Manaf. Wastafani min Bani Hashim. Lalu kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Itu beliau disebutkan di dalam hadis beliau dari Imam Muslim. Nah, yang pertama, kakek beliau bernama Hashim. Ya, jadi dan kepada dia ini ya marga Bani Hashim itu disandarkan. Hashim bin Abdul Manaf. Ya, beliau kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan beliau ini adalah seorang beliau ini adalah orang yang pertama kali ya atau orang yang mengurusi ya orang-orang yang datang ke Makkah untuk beribadah. Beliau adalah orang yang kaya dan terhormat. Beliau ini adalah seorang pedagang ya, yang kita sebutkan pekan lalu. Kalau pekan lalu kita sebutkan bahwa orang-orang Quraisy itu berdagang selain memanfaatkan kedatangan orang-orang yang berziarah ke Makkah itu untuk beribadah, mereka jadikan itu sebagai ladang ekonomi. Mereka juga melakukan perjalanan dagang ke luar kota Mekah sebanyak 2 kali, ya, dalam 1 tahun. 1 kali musim dingin, 1 kali di musim panas. Kalau musim dingin mereka melakukan perdagangan ke arah selatan, ya, melakukan perdagangan ke wilayah selatan, wilayah Yaman. Kenapa? Karena wilayah Yaman yang yang dipenuhi dengan padang pasir itu lebih nyaman untuk dilalui dalam kondisi cuaca dingin. Kalau musim panas, mereka melakukan perjalanan ke wilayah utara, yakni ke wilayah Syam. Kenapa? Karena waktu itu waktu cuaca panas, musim panas, perjalanan ke Syam itu jauh lebih ringan ketimbang perjalanan menuju arah selatan. Kenapa? Karena wilayah Syam itu adalah wilayah yang secara cuacanya itu jauh lebih dingin. Dia wilayah yang subur, bertolak belakang. Kalau di bagian utara, selatan itu adalah wilayah yang gersam, ya, padang pasir, batu-batuan dan seterusnya. Kalau wilayah Syam itu wilayah yang subur. Ya, bahkan kata para ulama di situ, tanah terbelah muncul pohon apel. Ya, begitu suburnya wilayah-wilayah Syam tersebut. Nah, yang pertama kali memprakarsai perjalanan dagang dalam 1 tahun dalam 2 musim itu adalah yang pertama kali memprakarsai adalah Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf. Beliau meninggal di Syam. Jadi beliau ketika suatu waktu pada musim panas beliau melakukan perjalanan dagang ke wilayah Syam. Sebelum sampai ke Syam, beliau singgah di kota Madinah. Jadi posisi Makkah itu berada di wilayah posisi kota Madinah itu berada di wilayah utara kota Mekah. Jadi, kalau orang mau menuju Madinah itu menuju ke kota ke arah utara. Jadi Syam itu berada di wilayah utara. Sebelum sampai ke Syam, ya, Hashim ini tinggal di Madinah dan beliau menikah. Menikah di Madinah. Ya, beliau menikah di Madinah. Lalu kemudian setelah itu tinggal beberapa saat, lalu kemudian beliau melanjutkan perjalanan di Syam. Akan tetapi beliau telah meninggal, ya, ketika beliau masuk ke kota Palestina. Jadi sudah tidak kembali lagi. Dan yang dinikahi di Madinah itu kemudian melahirkan anak yang bernama Abdul Muttalib.
Thalib. Jadi orang tuanya, mamanya siapa? Kalau kita katakan mamanya Abdul Muthalib itu adalah orang Madinah. Meskipun Hashim itu adalah penduduk asli kota Makkah. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana